Yang ngotot-ngotot kalau pemilu 2022 harus diselenggarakan ini biasanya adalah partai-partai kecil yang ingin punya panggung. Seperti Demokrat yang ngotot banget pemilu 2022 harus terselenggara. Kenapa? Ya karena selama 10 tahun ini Demokrat tidak punya panggung di pemerintahan. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Bahas Pilkada 2022 ya. Oke, kita harus belajar dulu lah sejarah pemilu serentak. Pemilu serentak sudah dipikirkan sejak lama karena pemilu yang waktunya tidak sama itu dikatakan mengakibatkan terjadinya pemborosan. Nah, tahun 2014 saja total dana pemilu yang dikeluarkan pemerintah sebesar 24 triliun rupiah. Jadi niatnya adalah penghematan uang negara meskipun pada praktiknya belum terwujud. Pada waktu penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2018, pemerintah keluarkan dana 16 triliun rupiah. Tahun 2019 keluar dana buat pemilu serentak sebesar hampir 25 triliun rupiah. Jadi ini yang menjadi dasar beberapa partai ingin mengembalikan pemilu serentak tahun 2024 kembali ke form awal. Kalau RUU perubahan pemilu disahkan, pemilu tidak lagi serentak, maka tahun 2022 dan 2023 akan ada pemilu lagi. Kalau saya baca situasi di parlemen ya, kemungkinan besar yang akan setuju pemilu tetap di 2024 adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya 128 kursi di DPR RI. Ini menjadikan PDI Perjuangan partai dengan kursi terbesar dibandingkan partai-partai yang lainnya. Bisa juga sih Gerindra yang sementara masih abstain, mereka tetap pada undang-undang pemilu sebelumnya bahwa pemilu serentak diselenggarakan tahun 2024. Karena 2024 PDI Perjuangan dan Gerindra kemungkinan besar mereka berdua akan berkoalisi. Golkar bisa jadi ikut kepada kedua partai itu. Kalau Golkar ikut, maka revisi undang-undang pemilu yang ingin mengembalikan pemilu di tahun 2022 tidak akan terjadi. Karena ketiga partai besar itu sudah mencukupi quorum atau suara terbanyak di DPR RI untuk tetap pada pemilu serentak di 2024. PAN juga saya dengar ikut PDI Perjuangan. Nah, yang ngotot-ngotot kalau pemilu 2022 harus diselenggarakan ini biasanya adalah partai-partai kecil yang ingin punya panggung. Seperti Demokrat yang ngotot banget pemilu 2022 harus terselenggara. Kenapa? Ya karena selama 10 tahun ini Demokrat tidak punya panggung di pemerintahan. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Pilkada DKI akan jadi panggung Agus Yudhoyono. Kalau dia menang, maka Pilpres 2024 mereka berharap juga bisa menang menjadi presiden. Pemilu 2022 kalau jadi ya, ini juga jadi harapan besar untuk Anies Baswedan. Karena kalau pemilu 2022 nggak ada, maka Anies juga nggak punya panggung. Dia selesai tugasnya jadi gubernur di tahun 2022 dan nanti posisi gubernur DKI akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Catat dulu ini. Ini yang bahaya untuk Anies Baswedan dan para pendukungnya. Karena kalau harus menunggu 2024 untuk masuk di Pilpres atau 2 tahun sesudah Anies tidak punya jabatan, maka nama Anies Baswedan dipastikan hilang di percaturan politik nasional. Untuk menjadi gubernur DKI tahun 2024 aja sudah susah, apalagi mau bertarung menjadi presiden. Lebih amsyong lah untuk Anies Baswedan. Ya, PDI Perjuangan juga sudah menyiapkan skenario kalau nanti pemilu 2022 jadi diselenggarakan. Mereka sudah menyiapkan Bu Risma untuk Jakarta melawan Anies pastinya.
Posisi Risma sebagai mensos sekarang ini menguntungkan PDI Perjuangan untuk mengangkat nama Risma ke pentas nasional. Anies khawatir banget dengan ini. Maka mereka, para pendukung-pendukungnya sibuk menyerang Risma supaya namanya menjadi buruk. Kalau untuk Agus Yudhoyono saya rasa susah ya untuk dijual. Mau dijual dengan cara apapun dia memang gak layak jual. Selain gak punya prestasi, namanya juga sudah buruk dengan menjadi anak papa yang sudah pasti akan disetir SBY dalam setiap kebijakannya nanti. AHY gak punya kesempatan di pemilu 2022 kalau jadi, apalagi nanti di 2024. Isu agama seperti di tahun 2017, Pilkada DKI 2017 sepertinya nggak akan terjadi karena semua kandidat diperkirakan beragama Islam. Tapi kalau Bu Risma yang menjadi kandidat, isu gender yang akan semakin kuat. Jangan pilih pemimpin wanita, itu yang akan digaungkan dengan ayat-ayat lah seperti biasa. Mirip waktu Megawati menjadi kandidat presiden, situasi akan digiring ke sana. Dan biasanya seperti yang sudah-sudah, motor dari isu gender beginian akan dikomandani oleh PKS yang sudah punya pengalaman. Ayat mana yang akan dipilih untuk senjata politik mereka. Ya habislah. Anies gak akan punya panggung lagi dan namanya pasti akan hilang. Mungkin dia akan kembali jadi dosen, itu juga kalau ada yang mau terima. Kesempatan Anies Baswedan itu hanya di pemilu 2022 ini. Kalau jadi dan menang, maka peluang dia akan besar di Pilpres 2024. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Itulah kenapa kubu dan partai yang mendukung Anies berjuang mati-matian supaya pemilu 2022 harus ada. Karena mereka nggak punya kandidat lain selain Anies Baswedan. Bayangkan, nanti di 2024 kemungkinan besar Ganjar Pranowo yang akan jadi calon presiden. Siapa lawan yang paling kuat? Ya tentu Anies lah, yang lain belum ada yang muncul dan kuat namanya. Jadi seperti permainan poker, inilah saatnya Anies Baswedan untuk all in atau mempertaruhkan semua yang ada, termasuk juga dana besar-besaran. Karena tanpa dana Anies bisa jadi nggak ada apa-apanya. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah, tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Benar kan Mas Anies Baswedan? Gimana kabarnya genteng warna-warni? Mungkin kalau udah nggak jadi gubernur, Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mewarnai anak-anak TK. Gaspol!